Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pejuang P3K. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya. Langsung saja kita simak videonya. 1. Dapat mengangkat kepala setinggi 45 derajat saat ditengkurapkan merupakan tahap tumbuh kembang bayi pada usia A. 0-3 bulan, B. 4-6 bulan, C. 6-9 bulan, D. 9-12 bulan, E. 1 tahun. Jawabannya adalah A. 0-3 bulan. Pembahasan. Dapat mengangkat kepala setinggi 45 derajat saat ditengkurapkan merupakan tumbuh kembang bayi pada usia 0-3 bulan. Kemampuan tumbuh kembang pada bayi usia 0-3 bulan sebagai berikut. 1. Mampu melihat dan menatap. 2. Dapat mengangkat kepala setinggi 45 derajat saat ditengkurapkan. 3. Mampu menggerakkan kepala ke kiri dan ke kanan. 4. Mulai mengoceh spontan dan tertawa. 5. Terkejut apabila mendengar suara keras. 2. Berikut ini merupakan ciri yang menunjukkan tumbuh kembang bayi pada usia 2-3 tahun kecuali A. Dapat berjalan naik tangga sendiri. B. Mampu berdiri satu kaki 2-6 detik. C. Belum bisa menoleh ke kanan dan ke kiri. D. Bisa melompat kedua kaki diangkat. E. Dapat menunjuk satu atau lebih bagian tubuh. Jawabannya adalah C. Belum bisa menoleh ke kanan dan ke kiri. Pembahasan. Berikut ini merupakan ciri yang menunjukkan tumbuh kembang bayi pada usia 2-3 tahun, kecuali belum bisa menoleh ke kanan dan ke kiri. 1. Dapat berjalan naik tangga sendiri. 2. Mampu berdiri satu kaki 2-6 detik. 3. Bisa melompat kedua kaki diangkat. 4. Dapat menunjuk satu atau lebih bagian tubuh. 5. Dapat bermain bersama teman dan mengikuti peraturan permainan. 6. Mulai mampu melepas pakaiannya sendiri. 7. Bisa mendengarkan orang lain cerita. 8. Mulai mampu makan nasi sendiri tanpa banyak tumpah. 3. Nyonya M usia 40 tahun datang ke BPM. Nyonya M mengalami perdarahan, wajahnya terlihat pucat. Hasil anamnesa mengalami keputihan yang berbau kurang lebih 1 tahun. Akhir-akhir ini mengalami perdarahan apabila melakukan hubungan seksual. Hasil pemeriksaan didapatkan tekanan darah 90/60 mmHg, nadi 88 kali per menit, suhu 37,6 Celcius, RR 18 kali per menit, HB 7 gram persen. Diagnosis yang mungkin pada Nyonya M adalah A. Kanker serviks, B. Polip serviks, C. Radang serviks, D. Oovoritis, E. Cervixitis. Jawabannya adalah A. Kanker serviks. Pembahasan. Nyonya M didiagnosa mengalami kanker serviks. Kanker serviks merupakan kanker yang terjadi pada leher rahim, atau ada yang menyebutnya mulut rahim. Ini merupakan bagian rahim terbawah, peralihan antara vagina dengan rahim. Sebagaimana yang dialami Nyonya M, gejala-gejala kanker serviks adalah sebagai berikut. 1. Pendarahan postkoitus. 2. Keputihan abnormal. 3. Pendarahan sesudah menopause. 4. Keluar cairan abnormal yang berwarna kekuning-kuningan, berbau dan campur darah. 4. Nyonya R usia 33 tahun datang ke BPM, ingin periksa. Nyonya R mengeluhkan payudaranya sebelah kiri terdapat benjolan yang semakin lama semakin membesar sehingga sulit digerakkan dan terasa sakit. Nyonya R dapat didiagnosa mengalami A. Kista mioma, B. Kanker payudara, C. Kanker rahim, D. Piget disease, E. Engorgement. Jawabannya adalah B. Kanker payudara. Pembahasan. Nyonya R dapat didiagnosa mengalami kanker payudara. Gejala-gejala kanker payudara sebagaimana yang dialami Nyonya R yaitu sebagai berikut. 1. Kulit payudara mengeras dan kemerahan. 2. Kulit payudara mengelupas. 3. Kulit payudara mengerut seperti kulit jeruk.
4. Kulit payudara berlekuk. 5. Tumbuh pembuluh darah pada payudara. 6. Tumbuh gumpalan seperti daging. 7. Terdapat cekungan seperti lesung pipi. 8. Puting mengeluarkan cairan dan bentuknya masuk. 9. Terdapat benjolan. 10. Payudara berubah bentuk. 5. Penyakit nyonya air termasuk golongan penyakit A. Menular. B. Akut. C. Herediter. D. Alergi. E. Infeksi. Jawabannya adalah C. Herediter. Pembahasan. Penyakit nyonya air termasuk golongan penyakit herediter. Penyakit herediter adalah penyakit atau gangguan yang secara genetik diturunkan dari orang tua kepada keturunannya. Penyakit-penyakit tersebut disebabkan oleh mutasi atau cacat dalam gen atau struktur kromosom yang dapat turun-temurun. Dalam banyak kasus, bentuk resesif gangguan genetik dan penyakit keturunan yang diturunkan sebenarnya tidak diungkapkan sama sekali. 6. Nyonya E usia 40 tahun telah memiliki 2 orang anak. Nyonya E datang ke bidan mengeluh dalam 1 tahun terakhir ini mengalami menstruasi yang tidak teratur. Selain itu, sering mengalami panas di muka, kemerahan, dan demam. Hasil anamnesa menunjukkan Nyonya E mengalami menstruasi pertama pada usia 9 tahun. Nyonya E dapat didiagnosa A. Pramenopause, B. Menopause, C. Perimenopause, D. Pasca menopause, E. Senium. Jawabannya adalah A. Pramenopause. Pembahasan. Nyonya E dapat didiagnosa pramenopause. Berikut ini merupakan tanda dan gejala pramenopause. 1. Menstruasi berhenti selama 3 hingga 6 bulan, kemudian muncul lagi. 2. Payudara terasa lebih lembut. 3. Migrain yang semakin parah. 4. Kecemasan bertambah. 5. Kesehatan mental semakin terganggu. 6. Muka terasa panas dan demam. 7. Gejala yang diderita oleh Nyonya E tersebut berkaitan dengan penurunan hormon. A. Testosteron. B. Estrogen. C. Progesteron. D. LH. E. FSH. Jawabannya adalah B. Estrogen. Pembahasan. Gejala yang diderita oleh Nyonya E tersebut berkaitan dengan penurunan hormon estrogen. Estrogen berfungsi membantu pembentukan tulang. Selain itu juga bekerja dengan vitamin D, kalsium, dan hormon lain. Masa menopause ditandai dengan kadar estrogen yang mulai menurun di usia pertengahan. Pada saat itu terjadi pelambatan proses membangun kembali tulang. Keterlambatan tersebut menyebabkan tulang lebih cepat keropos, bahkan 4 kali lebih mungkin mengalami osteoporosis daripada pria. 8. Faktor pendorong terjadinya kasus yang dialami oleh Nyonya E yaitu A. Depresi, B. Stres, C. Usia menarsi, D. Demam, E. Memiliki 2 anak. Jawabannya adalah C. Usia menarsi. Pembahasan. Faktor pendorong terjadinya kasus yang dialami oleh Nyonya E yaitu usia menarsi. Menarsi adalah kejadian awal perempuan mendapatkan menstruasi yang ditandai dengan pendarahan pada vagina dan terjadi sekali seumur hidup. Menarsi sama dengan menstruasi yang terjadi di setiap bulannya secara normal dan berlangsung selama 3-7 hari. Namun yang membedakan pemahamannya adalah waktu terjadinya. 9. Nyonya T usia 43 tahun telah memiliki 3 anak. Nyonya T datang ke BPM mengeluh bahwa dirinya ingin KB namun dilarang oleh suami. Suami masih ingin punya anak. Hasil pemeriksaan didapatkan tekanan darah 130/80 mmHg, nadi 88 kali per menit, suhu 37 Celcius. Menstruasi Nyonya T masih teratur. Asuhan kebidanan yang harus dilakukan bidan menyikapi kasus Nyonya T adalah A. Mendukung keputusan ibu, B. Menganjurkan ikut KB, C. Memberikan konseling mengenai resiko kehamilan, D. Menganjurkan ibu untuk berembuk dengan suami dulu, E. Menganjurkan ibu menuruti perintah suami. Jawabannya adalah C. Memberikan konseling mengenai resiko kehamilan. Pembahasan. Asuhan kebidanan yang harus dilakukan bidan menyikapi kasus Nyonya T adalah memberikan konseling resiko kehamilan.
ibu yang termasuk dalam kehamilan risiko tinggi adalah sebagai berikut. 1. Ibu hamil dengan umur kurang dari 20 tahun. 2. Ibu hamil dengan umur lebih dari 35 tahun. 3. Ibu dengan tinggi badan kurang dari 145 cm. 4. Ibu dengan berat badan kurang dari 45 kg. 5. Ibu dengan jarak umur anak terakhir dengan kehamilan ini kurang dari 2 tahun. 6. Ibu dengan jumlah anak lebih dari 4. 10. Nyonya C usia 25 tahun, B1A0, postpartum 6 minggu, dan belum pernah menstruasi. Bayi Nyonya C menyusui secara eksklusif. Nyonya C datang ke klinik untuk berkonsultasi mengenai langkah KB yang tepat. Nyonya C merasa takut dengan berbagai alat kontrasepsi dan isu yang beredar. Hasil pemeriksaan fisik dalam batas normal. Tindakan yang dapat diberikan oleh bidan adalah A. Memberi informasi tentang KB yang menekan produk ASI. B. Menganjurkan Nyonya C memakai kontrasepsi pil kombinasi. C. Memberikan penjelasan mengenai beragam mitos tentang KB. D. Menganjurkan Nyonya C memakai kontrasepsi pil suntik Cyclophem. E. Meminta Nyonya C untuk tegas memilih KB suntik. Jawabannya adalah C. Memberikan penjelasan mengenai beragam mitos tentang KB. Pembahasan. Karena ibu takut dan ragu dalam ber-KB akibat isu yang beredar di masyarakat, maka tindakan yang dapat dilakukan adalah memberikan penjelasan mengenai beragam mitos tentang KB. Bahwa mitos maupun isu yang tersebar di masyarakat belum tentu benar adanya. 11. Bidan menganjurkan Pap smear kepada perempuan usia di atas 25 tahun yang telah menikah dan telah melakukan senggama. Pap smear dianjurkan untuk dilakukan setiap A. Sekali seumur hidup. B. 3 bulan sekali. C. 6 bulan sekali. D. Setahun sekali secara teratur seumur hidup. E. 3 tahun sekali secara teratur. Jawabannya adalah D. Setahun sekali secara teratur seumur hidup. Pembahasan. Pap smear dianjurkan untuk dilakukan setahun sekali secara teratur seumur hidup. Pap smear merupakan deteksi dini kanker rahim. Pap smear atau pap test didefinisikan sebagai suatu pemeriksaan hasil dari usapan selaput lendir sekitar leher rahim menggunakan alat yang dilakukan oleh bidan ataupun ahli kandungan. Pemeriksaan ini bisa dilakukan di puskesmas, rumah sakit, maupun RSB. 12. Program prioritas yang tidak dilaksanakan pada kegiatan posyandu adalah A. Imunisasi. B. Pelayanan KB. C. Penanggulangan tetanus. D. Pelayanan KIA. E. Peningkatan gizi balita. Jawabannya adalah C. Penanggulangan tetanus. Pembahasan. Program prioritas yang tidak dilaksanakan pada kegiatan posyandu adalah penanggulangan tetanus. Program prioritas yang dilaksanakan pada kegiatan posyandu adalah 1. Imunisasi. 2. Pelayanan KB. 3. Pelayanan KIA. 4. Peningkatan gizi balita. 13. Salah satu strategi pelayanan kebidanan di komunitas adalah A. Meningkatkan fasilitas dan potensi yang ada di masyarakat. B. Kesehatan masyarakat unggul. C. Menciptakan jaringan kerja di komunitas. D. Manajemen kebidanan komunitas. E. Pelayanan kebidanan individu. Jawabannya adalah A. Meningkatkan fasilitas dan potensi yang ada di masyarakat. Pembahasan. Salah satu strategi pelayanan kebidanan di komunitas adalah meningkatkan fasilitas dan potensi yang ada di masyarakat. Strategi pelayanan kebidanan di komunitas adalah 1. Meningkatkan fasilitas dan potensi yang ada di masyarakat. 2. Pendekatan edukatif dalam peran serta masyarakat. 3. Pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. 14. Dalam pelayanan kebidanan primer atau mandiri, tugas yang harus diperhatikan bidan salah satunya adalah A. Memberikan asuhan kebidanan pada wanita usia subur yang membutuhkan pelayanan keluarga berencana. B. Memberikan pelayanan USG kepada ibu.
C. Memberikan pelayanan rujukan ke rumah sakit karena kondisi ibu cukup parah. D. Memberikan pengobatan sesuai dengan kemampuan keuangan ibu. E. Memberikan anjuran kepada ibu untuk memilih persalinan yang akan dilakukan. Jawabannya adalah A. Memberikan asuhan kebidanan pada wanita usia subur yang membutuhkan pelayanan keluarga berencana. Pembahasan. Dalam pelayanan kebidanan primer atau mandiri, tugas yang harus diperhatikan. Bidan salah satunya adalah memberikan asuhan kebidanan pada wanita usia subur yang membutuhkan pelayanan keluarga berencana. Tugas-tugas yang lain adalah sebagai berikut. 1. Menetapkan manajemen kebidanan pada setiap asuhan kebidanan. 2. Memberikan pelayanan dasar pada anak remaja dan wanita pranikah dengan melibatkan klien. 3. Memberikan asuhan kebidanan kepada klien selama kehamilan normal. 4. Memberikan asuhan kebidanan kepada klien dalam masa persalinan dengan melibatkan klien dan keluarga. 7. Memberikan asuhan kebidanan pada wanita usia subur yang membutuhkan pelayanan keluarga berencana. 8. Memberikan asuhan kebidanan pada wanita gangguan sistem reproduksi dan wanita dalam masa klimakterium dan menopause. 4. Memberikan asuhan kebidanan pada bayi, balita dengan melibatkan keluarga. 15. Nyonya S usia 23 tahun baru saja melahirkan anak pertamanya 1 hari yang lalu. Nyonya S merasa kelelahan dan cemas serta tidak nyaman apabila dekat dengan bayinya. Hasil pemeriksaan TTV dalam batas normal dan pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan kelainan. Tindakan yang dapat dilakukan bidan untuk menangani kasus Nyonya S yaitu A. Merujuk ke rumah sakit. B. Mengajarkan ibu mengasuh bayi. C. Mengajarkan ibu menyusui bayi. D. Menganjurkan pada keluarga untuk ikut merawat ibu dan bayi. E. Melakukan kolaborasi dengan spesialis psikolog. Jawabannya adalah D. Menganjurkan pada keluarga untuk ikut merawat ibu dan bayi. Pembahasan. Tindakan yang dapat dilakukan bidan untuk menangani kasus Nyonya S yaitu menganjurkan pada keluarga untuk ikut merawat ibu dan bayi. Merawat BBL identik dengan kelelahan sepanjang hari. Apalagi hanya ibu yang merawat bayi tanpa bantuan keluarga. Tidak jarang banyak ibu dilanda tekanan berlebih, utamanya jika anak yang dirawatnya merupakan anak yang pertama. Dengan demikian, penting artinya melibatkan keluarga dalam merawat BBL tersebut. Hal pertama yang harus diperhatikan adalah bagaimana ibu dan anggota keluarga mengelola tekanan yang ada. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat pejuang P3K.